Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 13 September 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan sampaikan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah terhadap rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021. Setelah dilakukan rapat pembahasan secara internal hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah terkait dengan Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021, pihak legislatif menyampaikan hasil pembahasan dan sekaligus melakukan penandatanganan berita acara secara bersama. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, rapat paripurna yang dilaksanakan tidak lain adalah untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD yang perlu dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga membacakan surat keputusan pimpinan DPRD dan untuk menyempurnakan hasil rapat paripurna Bupati juga menyampaikan pidato akhir terkait hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD. Diharapkan ke depannya tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah bisa berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dapat disesuaikan dengan setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir membacakan pidato penyempurnaan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah dilalui dengan semangat demokrasi, sinergi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, sehingga substansi dokumen hasil evaluasi pemerintah provinsi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 telah mengalami penajaman dan penyempurnaan atas masukan dan saran dari anggota DPRD Seruyan. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi atas kepedulian dan dukungan yang diberikan DPRD atas evaluasi pemerintah provinsi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang akan disampaikan kepada pemerintah provinsi agar dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sejumlah hasil rekomendasi dan evaluasi yang diberikan oleh DPRD akan segera ditindaklanjuti bersama dan semoga berdampak positif pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Pemda yang bermuara pada meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu, semua pihak terutama DPRD agar tetap melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan APBD selanjutnya dengan tetap berpedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pengelolaan keuangan bisa lebih efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan setujui laporan hasil pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2022. Hasil persetujuan rancangan KUA-PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2022 dilaksanakan pada rapat paripurna kedua masa persidangan 1 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah beserta jajaran. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dalam hasil pembahasan KUA-PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2022 telah disesuaikan dengan keperluan anggaran yang ada pada setiap satuan organisasi perangkat daerah, di mana besaran anggaran yang telah disepakati sesuai dengan tupoksi dan rencana kerja masing-masing. Selain itu, untuk program yang memang prioritas agar bisa diutamakan dan dilaksanakan dengan baik. Salah satunya rehab rumah ibadah yang memang dinilai penting dan harus diperhatikan mulai dari administrasi hingga pengerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa anggarkan nggak bisa dianggarkan juga sayang kan gitu.
Jadi yang mana yang benar-benar prioritas, yang dibutuhkan dan yang wajar. Gitu. Karena waktu mepet kan. Salah satunya apa program? Banyak sekali gitu. Tadi sudah dipaparkan semua tadi. Gitu kan. Ada beberapa yang darurat itu kayak rumah ibadah kan, itu kan nggak banyak kan, bisa dilaksanakan untuk mungkin sudah perlu dibangun, ada sedikit kekurangannya, nah kan bisa dalam waktu 3 bulan gitu dari proses mulai administrasinya sampai nanti pekerjaannya. Itu salah satu contoh, ada beberapa. Dan kemarin juga teman-teman sepakat untuk pembangunan box di Desa Tanjung Danau, Penghubung situ, karena apa itu darurat karena di sana mau masuk PLN listrik kan, nah makanya kemarin PLN juga menyampaikan untuk infrastrukturnya itu masih agak menyusahkan, makanya teman-teman dari DPR meminta agar itu dibangunkan. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Diharapkan KUA PPAS APBD perubahan tahun ini dapat berjalan dengan baik dan dapat direalisasikan sebagaimana mestinya. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Jainuddin Nur menyampaikan pidato tentang penandatanganan rancangan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan dan kontribusi dalam penyempurnaan rancangan KUA PPAS APBD 2022. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Jainuddin Nur mengatakan, adapun kebijakan pendapatan diantaranya target pendapatan daerah pada perubahan APBD diperkirakan sebesar 1,12 triliun. Jika dibandingkan dengan target sebelumnya naik 54 miliar atau 5,09%, di mana target sebelumnya 1,07 triliun. Kenaikan target pendapatan sesuai dengan Perpres nomor 98 tahun 2022 tentang perubahan Perpres nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022. Sekda menambahkan, kebijakan belanja pada perubahan APBD sebesar 1,25 triliun. Jika dibandingkan dengan belanja sebelumnya naik sebesar 140 miliar atau 12,60%, di mana APBD tahun ini yaitu sebesar 1,11 triliun. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022. Selain itu, kebijakan pembiayaan daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu sebesar 145,4 miliar mengalami kenaikan sebesar 86,1 miliar. Jika dibandingkan APBD tahun 2022 yang mana silpa APBD tahun 2021 sebelumnya diperkirakan sebesar 59,2 miliar, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2022 tidak ada perubahan. Ditandatanganinya nota kesepakatan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2022, maka tahap selanjutnya akan disusun rencana kerja anggaran perangkat daerah, yang nantinya menjadi rancangan perda dan akan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif. Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta sekretaris daerah untuk menegur Kepala Dinas Perikanan yang meninggalkan rapat paripurna tanpa pemberitahuan. Rapat paripurna kedua dengan agenda penyampaian hasil pembahasan KUA PPAS APBD perubahan tahun 2022 berjalan baik. Namun di saat rapat ada momen yang membuat kalangan DPRD merasa tidak dihargai dan dihormati, di mana pada saat rapat masih berlangsung Kepala Dinas Perikanan meninggalkan rapat tanpa pemberitahuan. Untuk itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo meminta kepada sekretaris daerah agar dapat menegur Kepala Dinas Perikanan. Karena saat rapat paripurna berlangsung sudah seharusnya seluruh kepala SOPD untuk mengikuti hingga selesai. Menurutnya, Bupati Seruyan memang meninggalkan rapat dikarenakan ada hal yang penting dan sudah meminta izin terkait dengan memperjuangkan plasma bagi masyarakat dari perusahaan besar swasta yang ada di daerah ini. Tentu tidak ada hubungannya dengan Kepala Dinas Perikanan yang juga ikut keluar untuk meninggalkan rapat.
punya etika, ya masih layak ditegur untuk menghormati lembaga dari Kabupaten Seruyan. Namanya teguran nasihat akan kami terima dengan lapang dada, dan saya selaku atasan di SKPD bahasanya sebagai koordinator tentunya akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD. Nanti akan kami lakukan secara persuasif kepada yang bersangkutan sehingga tidak menimbulkan hal lain, dalam arti katakanlah menjadi suatu pembelajaran sehingga nantinya kejadian ini insya Allah kami harapkan tidak akan terulang kembali. Diharapkan kedepannya tidak ada lagi dinas yang meninggalkan rapat paripurna untuk hal yang tidak ada hubungannya. Terlebih rapat paripurna juga membahas kepentingan yang ada di setiap dinas dan anggaran yang akan disepakati. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.